Kembali lagi dengan saya Rofida Kania Maharani. Di sini saya mau mereview novel yang berjudul Utara. Jadi saya kan membacanya di Wattpad, dan di Wattpad ini ternyata sudah dinovelkan juga, sudah dirilis sejak bulan April tahun 2020 lalu. Dan di sini saya mau mereview dari novel itu ya, yang saya baca melalui Wattpad. Novel Utara itu tuh menceritakan persahabatan geng Kompas Boy. Jadi ada si tokoh yang bernama, si penulis tuh memberikan nama si tokoh Utam yang disebut si anak bungsu. Buru-buru merapat ke arah Marcel, berlindung di balik tubuh tinggi besar cowok itu, sedangkan yang lain berjalan dengan santai saja. Sudah terbiasa, mereka tidak memilih-milih teman, namun hidup dalam lingkungan yang sama sejak kecil secara alami membuat lingkaran pertemanan itu menguat. Novel Utara itu sedikit kutipan dari halaman Wattpad yang saya baca. Jadi itu di SMA Senja Karsa ada 4 murid cowok yang bersahabat, menamakan diri Kompas Boys. Setiap nama yang tergabung dapat disingkat menjadi arah mata angin: Bara Arka, Theomun atau Barat, Tristan Mahatma, Urvila Timur, Marcel Araya, Tan Selatan, dan Utam Raditya atau Utara. Mereka berkawan sejak kecil, masuk sekolah yang sama tetapi berprestasi di bidang-bidang berbeda. Ini adalah kisah tentang Utara yang dipertemukan oleh cinta. Utara menunjukkan sebuah novel yang berawal dari Wattpad. Karya baru Purnama ini akan segera rilis dalam waktu dekat untuk segera diadopsi oleh pembaca setia. Kisah yang telah dibaca oleh ratusan ribu di akun Wattpad mengisahkan persahabatan 4 murid yang dinamakan Kompas Boy. Tentu Utam atau Utara sebagai sosok utama. Utam adalah sosok paling beda dibandingkan 3 teman Kompas Boy lainnya. Dia bertubuh paling mungil, paling tidak jago olahraga, dan hobi melakukan perawatan kulit. Ketika hujan, dia membawa payung. Meski stereotip bilang hal itu kurang maskulin, namun Utam jago matematika dan sejak dini tak terpengaruh oleh standar patriarki masyarakat Indonesia. Selain persahabatan, Utam juga mengalami kisah klasik romansa. Ia anak remaja dengan si Amanda yang kerap hadir dalam kehidupan Utam. Ya, jalan hidupnya dilalui oleh Amanda, cewek yang ingin sekali memotong rambutnya sebatas telinga, tetapi ragu masyarakat akan menerima. Amanda tersihir oleh Utam yang punya pandangan berbeda soal dunia. Melalui diskusi yang tak biasa, Amanda tahu Utam menerima seseorang apa adanya. Namun, keunikan Utam ini diusik oleh Gary, musuh bebuyutan Utam, sekaligus teman tim basket. Apa yang dilakukan Utam bagi Gary si Utam itu bagi Gary sangat menyimpang. Utam tidak jago bermain basket dan dianggap lemah. Utam tentu dihadapkan pada 2 pilihan: menjadi diri sendiri atau mengikuti apa yang masyarakat bilang. Novel ini tuh menyajikan agar kita itu bisa jadi diri sendiri. Yang terbaik adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri membuatmu istimewa. Tetapi kenyataan dalam novel ini disebutkan orang-orang yang suka mengatur seenaknya, seiringnya, yang tak mereka suka
mereka cerca rasanya. Uttam dan Amanda ingin membuktikan kepada dunia bahwa sedikit berbeda tak akan merugikan siapa-siapa. Mereka saling menggenggam bersama menggantungkan harapan. Kisah cinta si Amanda sama si Uttam itu, dia membuktikan kepada orang-orang bahwa menjadi diri sendiri itu akan membuatnya istimewa. Mereka saling menggenggam tanpa menggantungkan harapan. Sayangnya manusia juga sering lupa bahwa berharap pada sesamanya seringkali ia akan mendatangkan luka. Lewat karakter Uttam dan Amanda, kita diajak bagaimana mengetahui jati diri dan potensi yang kita miliki. Cerita ini mengingatkan bahwa kita terlahir sebagai manusia unik dan beragam yang memiliki kesukaan sendiri, bukan untuk mengikuti standar orang lain. Bayu berhasil menarikku masuk ke dalam cerita utara si penulis ini, dimana nggak perlu mikir 2 kali untuk jatuh cinta sama karya ini, karena kata-katanya mengalir, to the point, dan bikin betah lama-lama dibaca. Nggak mudah dan ini tuh mudah dipahami juga. Ini bagus lah buat pencarian jati diri. Setiap orang tuh memiliki potensinya masing-masing, mereka itu unik. Jadi novel ini tuh diajak kita untuk mencintai diri sendiri pastinya ya. Kita tidak perlu untuk menjadi orang lain agar disukai sama orang lain juga. Ini novelnya vibes positif sekali dan saya suka.